Selamat pagi teman-teman semua, good morning everyone. Di video kali ini kita tidak akan membahas politik, tapi saya akan membahas buku tentang self financial ya, manajemen ekonomi pribadi gitu. Manajemen keuangan, bukan manajemen ekonomi ya, manajemen keuangan. Dan buku yang saya rekomendasikan adalah buku ini teman-teman, The Richest Man in Babylonia. Sorry, saya tidak membawa buku fisiknya karena bukunya sangat laris dipinjam oleh semua orang karena saya sangat merekomendasikan gitu. Saya sudah sempat upload juga bukunya di Instagram, tapi mungkin tidak banyak membantu ya, atau reach-nya tidak terlalu banyak karena mungkin tidak semua orang suka membaca. Jadi saya buat video ini untuk mendapatkan reach lebih banyak supaya lebih banyak teman-teman tahu. Nah, kembali ke bukunya. Jadi The Rich Man in Babylonia ini, bukunya sangat simple teman-teman. Covernya pasti berubah-ubah. Nggak mungkin sama ya, ini tergantung daerah, negara, dan tempat kalian beli. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk semua umur. Jadi kalau kalian punya adik, punya keponakan, atau yang baru mulai belajar manajemen keuangan sendiri, ini adalah buku yang sangat tepat semua umur teman-teman. Bukunya sangat ringkas, gampang, ringan dibaca. Bukunya seperti buku dongeng, di mana buku ini sendiri berbasis dari prasasti atau tulisan batu yang ditemukan di Mesopotamia teman-teman, di kerajaan Babilonia. Nah, apa sih kerajaan Babilonia itu gitu? Saya mungkin jelaskan secara singkat aja ya untuk pemenarik. Babilonia itu salah satu kerajaan terkaya pada masanya di tempat Timur Tengah itu teman-teman. Di Babilonia ini juga terjadi infrastruktur yang sangat maju teman-teman, bisa membuat taman gantung di kerajaannya dan menjadikan kerajaannya sangat kaya dengan sistem yang sudah sangat bagus, sistem perdagangan, perjanjian yang sangat maju pada zamannya gitu teman-teman. Dan di buku ini pun dibahas bagaimana cara untuk menjadi kaya gitu. Ini bukan iming-iming kayak beli kripto kaya gitu, enggak teman-teman. Ini dijelaskan secara garis besar di dalam prasasti yang dibuat itu, dan ini sangat-sangat bijak gitu teman-teman. Saya akan mulai masuk ke ceritanya. Jadi di buku ini dimulai dengan seorang pembuat kereta yang sangat mahir, pembuat kereta paling terkenal di kerajaan itu. Pembuat kereta ini bengong gitu teman-teman. Dia melihat langit seperti bapak-bapak pada umumnya lah ya. Kemudian suatu saat dia bengong, istrinya mulai menggoyang-goyang dan menepuk-nepuk kendi berasnya teman-teman. Suaranya nyaring gitu. Kalau secara langsung kan kita tahu bahwa kalau suaranya nyaring berarti berasnya habis di dalam, tidak ada apa-apanya gitu. Itu adalah sebuah sarkas dari istrinya karena suaminya terlihat cuma sibuk menatapi langit gitu. Sampai akhirnya teman si pembuat kereta datang. Dia seorang penyair yang sering diundang ke kerajaan teman-teman. Penyair dan penyanyi gitu. Dia sambil bernyanyi mengatakan seperti ini. Hai temanku yang sangat kaya raya, dermawan dan baik hati, berikanlah aku 20 keping perak sehingga aku bisa bersantai dan melamun melihat langit sepertimu. Si pembuat kereta menjawab, hai temanku, aku melamun bukan karena aku hidup tenang, tapi aku sedang meratapi nasib. Setelah kerja keras yang aku lakukan selama ini, yang tersisa hanya kemiskinan, bahkan hanya hutang-hutang. Singkatnya, si penyanyi dan penyair menjawab. Si penyair ini menjawab, yang kau katakan benar temanku. Aku tidak menyangka kau berpikir sedalam itu. Setelah kerja kerasku, tidak tersisa apapun dariku. Bagaimana cara kita mengumpulkan pundi-pundi sehingga bisa kaya raya seperti orang lain? Nah, muncul pertanyaan nih teman-teman. Sama seperti kita sekarang menatapi apa yang terjadi dalam hidup kita sibuk bekerja, tapi ternyata pada usia yang sudah matang ternyata belum ada yang tersisihkan gitu mungkin. Dan ternyata masih relate dari, nah, Babilonia ini adalah kerajaan dari 2000 tahun yang lalu. Prasastinya ditemukan dan kira-kira itu 2000 tahun yang lalu.
Kalau kita asumsikan, ini adalah cerita dari 4.000 tahun yang lalu teman-teman, dan masih sangat relevan dengan kita sekarang. Akhirnya si penyair mengatakan dalam perjalanan dia menuju ke rumah si pembuat kereta kuda, dia bertemu dengan teman sekolahnya, teman sekolah mereka dulu, yang bernama Arkad. Arkad ini adalah orang terkaya di Babilonia. Nah, latar cerita pembuka ini adalah latar cerita sebelum semua orang di Babilonia menjadi kaya raya. Jadi ada satu orang yang sangat kaya yang bernama Arkad. Lalu kedua orang ini mengajak teman-teman sekolahnya untuk pergi ke rumah Arkad. Karena mereka merasa bahwa Arkad adalah teman akrab mereka waktu sekolah dan punya intelektual yang sama, tidak terlalu pintar, tidak terlalu rajin, dan bagaimana sih kenapa Arkad bisa jadi kaya raya gitu. Akhirnya, singkat cerita, mereka pergi ke rumahnya Arkad, teman-teman. Sampai di sana, mereka membuka obrolan bagaimana cara Arkad menjadi kaya raya. Sebenarnya, cerita ini sangat menarik dan panjang ya. Cuma saya akan sampaikan inti-intinya aja. Sampai di sana, akhirnya Arkad dengan penuh kedewasaan dan kebijaksanaan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah lebih pintar dari teman-temannya. Bahkan teman-temannya bekerja lebih keras daripada dia. Dan banyak teman-temannya yang lebih pintar secara intelektual, tapi mereka tidak tahu cara mencapai kekayaan itu sendiri gitu teman-teman. Nah, Arkad mulai men-sharing nih cerita dia mencapai kekayaan itu. Dia mulai membuka cerita saat dia masih muda dulu. Setelah sekolah dia menjadi penulis prasasti batu teman-teman. Jadi zaman dulu nggak ada kertas. Kalau ingin menulis sebuah dokumen itu dipahat di batu teman-teman. Jadi si Arkad inilah pemahat batu. Pada suatu ketika, Arkad ini bekerja di kantor wali kota, dan pada suatu ketika, seorang saudagar kaya raya itu datang meminta sebuah hukum baru. Jadi ada hukum baru tentang perdagangan, dan si saudagar ini meminta hukum itu, peraturan baru itu. Nah, peraturan itu ditulis dalam batu supaya si pedagang jelas membacanya dan tahu, ingat terus tentang itu. Saat itu, wali kota sedang tidak berada di kantornya, teman-teman. Jadi, si saudagar berbicara dengan si Arkad. Si saudagar meminta 10 keping batu tersebut. Si Arkad mengiyakan dengan jangka waktu 2 minggu. Selang 2 minggu, si saudagar datang lagi. Namun, batunya belum jadi. Si Arkad beralasan bahwa semua orang menginginkan batu ini, bukan si saudagar saja. Jadinya kalau mau, saudagar harus menunggu. Saudagar marah-marah, teman-teman, karena waktunya dia terbuang. Akhirnya si Arkad memberanikan diri membuat satu perjanjian dengan si saudagar. Dia berkata bahwa, "Hai saudagar kaya raya, aku akan membuatkanmu prasasti atau batu ini yang selesai esok hari. Aku akan menyelesaikannya dalam semalam. Namun kau harus membagikan rahasia menjadi kaya raya kepadaku." Si saudagar dengan sangat ketawa ya, menyimak pertanyaan Arkad dan akhirnya menyetujui ini karena melihat tekad Arkad yang sangat membara begitu. Singkatnya, besok hari si saudagar datang dan sangat terkesima dengan tekad yang dimiliki oleh Arkad. Karena batu yang dibutuhkan dalam 2 minggu terselesai hanya dalam 1 malam. Karena itu, akhirnya si saudagar memberikan hukum pertama dalam proses menjadi kaya, teman-teman. Yaitu, sisihkan 2 keping perak dari setiap 10 perak yang kamu dapatkan. Kalau dalam bahasa modernnya adalah, sisihkan 20% dari semua gajimu, teman-teman. Kalau saya simpelkan dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya sekarang, sisihkan Rp200.000 dari setiap 1 juta yang kamu dapatkan. Nah, cara kita menyisihkan ini itu, mungkin teman-teman sudah tahu ini seperti menabung ya, tapi cara kita menabung itu berbeda, teman-teman. Dalam hal ini, ketika kalian mendapatkan gaji, kalian langsung menyisihkan 20% dari itu dan langsung disimpan, teman-teman. Mau simpan di rumah, disimpan di deposito, ataupun di bank. Tapi seketika 20% dari gaji, bukan teman. Bukan dari sisa di akhir bulan. Seperti kita membayar pajak, kita dipotong lebih dahulu kan. Sebelum kita dapat pajak, uang kita sudah dipotong duluan. Sebelum kita mendapatkan gaji, uang kita sudah dipotong pajak.
Nah, lakukan hal yang sama dengan 20% ini teman-teman. Anggap ini potongan pajak. Oke, beralih lagi ke buku. Dalam hal ini, setelah setahun, Arkad berhasil mengumpulkan 20% dari pendapatannya, teman-teman. Dan di saat itu, si Arkad bertemu lagi dengan saudagar. Saudagar bertanya, bagaimana Arkad? Apakah kau berhasil? Arkad dengan sangat bangga mengatakan bahwa dia berhasil menabung dan dia sudah membuat kerjasama dengan seorang pedagang lampu, teman-teman. Mereka akan berbisnis berlian. Arkad membelikan semua tabungannya yang 20% ini ke pedagang lampu itu. Dan pedagang lampu ini sedang pergi ke luar kota membeli berlian di luar kota. Si saudagar hanya tertawa menanggapi ini, tertawa sinis. Dan dia berkata seperti ini, orang bodoh memang harus belajar. Ini adalah ungkapan yang sangat dalam, teman-teman. Seketika setelah si pedagang lampu ini kembali, yang dibawanya hanyalah kaca-kaca bekas, teman-teman, pecah-pecahan kaca yang tidak bernilai. Lalu si Arkad mendatangi saudagar dan bertanya, di mana salahku? Kenapa kau mengatakan aku bodoh? Dan semua ketidakberuntungan ini terjadi padaku. Si Arkad pertamanya menganggap bahwa pedagang lampu ini gagal itu adalah dengan ketidakberuntungannya. Sedangkan saudagar berkata itu adalah murni kesalahan Arkad. Karena Arkad mencoba berdagang berlian dengan seorang pedagang lampu, teman-teman. Dan kita masuk ke teori kedua, hukum kedua. Investasikan pada usaha yang menguntungkan. Oke, secara pikiran Arkad, investasi berlian menguntungkan kan? Tapi hukum ketiga tidak memberikannya itu. Hukum ketiga adalah emas aman bagi orang yang meminta nasihat ahli, teman-teman. Otomatis pedagang lampu bukan ahli berlian dong. Ini yang tidak dilakukan oleh Arkad, teman-teman. Akhirnya Arkad menabung lagi selama setahun, dan di tahun berikutnya Arkad bertemu lagi dengan saudagar. Lalu apa yang kau lakukan kali ini, Nat? Tanya saudagar. Arkad menjawab, kali ini aku meminjamkan uang pada seorang pembuat tombak. Dia adalah pembuat tombak terbaik di kerajaan ini, dan Kaisar memintanya untuk membuat ribuan tombak untuk persiapan militer kerajaan kita. Si saudagar menjawab, kau belajar banyak, anakku. Dan ya, setelah beberapa bulan, ketika semua tombak ini diambil oleh Kaisar, si pembuat tombak ini mendapatkan keuntungan. Dan si Arkad mendapatkan bunga hasil dari pinjaman uangnya. Dan ini adalah investasi yang benar, teman-teman. Ketika kita meminjamkan uang, yang kita terima kembali adalah modal beserta bunga-bunganya, teman-teman. Ingat, modal beserta bunga-bunganya. Kalau yang kalian dapat hanya bunga, dan kalian merisikokan modalnya, itu adalah investment yang sangat berisiko. Hukum yang keempat adalah hindari investasi yang tidak jelas. Iya, kenapa juga alasan saya membuat video tentang buku, manajemen pribadi, manajemen finansial pribadi ini, karena saya melihat banyak sekali orang-orang terdekat, teman-teman, semua pasti punya juga keluarga terdekat atau teman terdekat terkena penipuan investasi, teman-teman. Ada yang merekomendasikan membeli saham ini, membeli kripto ini, atau menaruh uang dengan janji bunga yang sangat besar, dan akhirnya tertipu, teman-teman. Nah, inilah terjadi kalau kita tidak tahu tentang manajemen self financial gitu. Kita nggak tahu manajemen keuangan yang sebenarnya bagaimana gitu. Makanya banyak orang terkena penipuan, dan saya berharap setelah belajar ini teman-teman lebih tahu tentang ini dan tidak terkena judol, tidak terkena pinjaman-pinjaman online yang sangat tidak menguntungkan itu, teman-teman, dan penipuan-penipuan ini gitu. Nah, saya akan masuk ke teori kelima berhubungan dengan yang tadi adalah hindari target cepat kaya yang tidak realistis. Dan dengan menabung dengan bunga 300% atau janji iming-iming tidak masuk akal, itu adalah tidak realistis, teman-teman. Udah pasti ini penipuan gitu. Karena kalau misalnya orang bisa melipat gandakan dari uang dari 1 juta jadi 1 M, ya kenapa dia harus share gitu?
Kalau saya pakai asumsi saya ya, karena saya sudah di saham ini selama 10 tahun gitu, di saham Indonesia selama 10 tahun. Ketika kamu punya satu ramuan, di mana kamu mendapatkan untung tinggi, itu kamu mendapatkan satu ramuan antara kamu menjadi technical, atau kamu menjadi investor panjang, atau kamu bisa tahu bagaimana psikologis market, teman-teman. Nah, ketika kamu men-share bagaimana caramu mendapatkan keuntungan itu akan terjadi pergeseran, di mana semakin orang banyak yang tahu di game ini, semakin berubahlah cara mainnya. Seperti kalian melakukan permainan kartu atau yang lain. Semakin banyak, atau catur ya, semakin banyak yang tahu tentang permainan plan A, plan B, semakin berubahlah pola pikir lawan, teman-teman. Sehingga semakin sedikit keuntungan yang bisa didapat. Itu penjelasan saya, asumsi saya tentang bagaimana orang-orang mulai menipu, teman-teman. Dan yang ingat, teman-teman, kata yang sangat mengganggu saya setiap saya dengar. Cara tercepat menjadi kaya menurut orang-orang jahat adalah, atau orang-orang kaya adalah, menjual kecantikan untuk wanita, menjual cara cepat kaya untuk orang miskin, ini yang paling keras, menjual kesehatan untuk orang tua, menjual nafsu untuk pria. Nah, udah jelas kan? Kalau kalian masih terpengaruh cara cepat kaya untuk menjadi kaya, itu kalian adalah salah satu objek market yang disasar oleh orang-orang ini, teman-teman. Mari belajar manajemen keuangan, mari belajar self finansial, nggak usah malu, bertanya aja, kita bisa sharing. Atau mungkin banyak teman-teman yang sudah memulai, saya salut. Banyak-banyak membaca buku akan sangat menolong, teman-teman. Saya ulang di 5 hukum emas ini, teman-teman. Saya akan gunakan bahasa yang relate untuk kita ya. Dalam buku ini dibahasnya dengan bahasa yang lebih bijak gitu. Jadi nggak seperti ini, tapi saya akan sampaikan. Menabung minimal 10% pendapatan. Oke, dalam buku ini 20% pendapatan kalian. Sisihkan di awal, bukan di akhir. Oke. Investasikan pada usaha yang menguntungkan. Oke, kalian harus pelajari dulu, teman-teman, harus tahu dulu, jangan ikut-ikutan, teman-teman. Kalau kalian punya modal, punya waktu juga adalah modal. Berusahalah untuk menentukan investasi instrumen kalian sendiri, teman-teman. Dengan kalian belajar, kalian punya 1 juta nih, kalian belajar, kalian bagi 10 tuh. 100.000 kalian coba di sini, gagal, sehingga kalian belajar, teman-teman. Ketika kegagalan itu adalah proses pembelajaran. Seperti Robert T. Kiyosaki mengatakan, tidak ada yang namanya gagal, adanya belajar dan berhasil gitu. Ketika kalian trial and error, tahu di mana kesalahannya, kalian belajar dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman. Kalian belajar hal-hal baru gitu. Tapi kalau kalian mengikuti, hai teman-teman, beli saham ini. Ketika kalian rugi atau gagal, kalian tidak akan sibuk mencari di mana salahnya, teman-teman. Kalian akan lebih sibuk untuk menyalahkan si pemberi saran ini gitu. Kalian akan sibuk menyalahkan orang lain, kalian akan sibuk menyalahkan diri kalian atas kendali kalian mengikuti orang ini gitu. Nggak akan sibuk belajar lagi gitu. Nah, yang ketiga, emas aman bagi orang yang meminta nasihat ahli. Nah, banyak ahli-ahli juga di YouTube atau di Instagram gitu yang kalian harus belajar sendiri. Nggak ditelan mentah-mentah gitu, teman-teman. Yang keempat, hindari investasi yang tidak jelas. Yang saya bilang tadi, kalau mau investasi bisnis kopi gitu, memang pada orang yang sudah ahli di bisnis kopi, bukan orang yang baru terjun, teman-teman. Bukan orang yang bisnis di bidang lain gitu, atau bahkan orang yang belum pernah bisnis. Itu akan sangat riskan gitu, untuk kehilangan uang kita. Yang kelima, hindari target cepat kaya yang tidak realistis. Kekayaan, pertumbuhan ekonomi itu butuh waktu, teman-teman. Kalau kalian tahu Bapak investor dunia, Pak Warren Buffett, itu memiliki kekayaan yang jadi nomor 1 dunia itu di atas usia 40 tahun, teman-teman. Itu butuh waktu yang lama untuk bisa meningkatkan pundi-pundi. Nggak ada orang yang bisa melipat gandakan 1M jadi 10M. Ada mungkin, tapi hanya terbatas, teman-teman. Dan mungkin kalian bukan bagian dari itu gitu. Di buku ini juga dijelaskan seseorang yang terlibat hutang akibat judi, dan akhirnya bisa keluar dari sana mengikuti prinsip-prinsip ini, teman-teman. Membayar hutangnya dari 20% pendapatannya secara rutin, disiplin, selama beberapa tahun, dan akhirnya lunas dari hutang dan bisa memulai kehidupannya menjadi orang yang
bijak dan kaya gitu teman-teman. Ya, mirisnya kita sudah melihat banyak teman-teman atau saudara-saudara yang terkena judi online dan pinjol gitu, pinjaman online. Semoga dengan saya men-sharing buku ini atau banyak teman-teman yang membaca dan men-sharingnya ke orang lain, teman-teman kita yang terkena pinjol atau yang belum bisa terhindarkan atau bisa sembuh dari itu. Sekian dari buku yang saya bahas teman-teman. Bukunya The Rich Man in Babylonia. Penulisnya adalah George S. Clason. Bukunya semangat membaca dan terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan buku selanjutnya.